Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu kembali. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber saya atau teman kita semua ya. Ini menanyakan pertanyaan yang sangat bagus sekali teman-teman, dan memang cukup jarang dibahas di channel-channel merpati ya. Yaitu pertanyaannya apa? Pertanyaannya begini teman-teman. Bang, gimana sih cara kita mengetahui merpati itu cerdas atau enggak? Ya pokoknya gampangannya ginilah, ciri-ciri merpati cerdas itu gimana. Oke, jadi ini kan pertanyaan yang memang bagus sekali teman-teman, karena dari teman-teman semua biasanya cuma nanya, Bang, ciri-ciri merpati bagus atau ciri-ciri merpati yang gampang tinggi gimana. Nah ini kan ciri-ciri merpati cerdas teman-teman. Ini pun baru saya bahas di video kali ini ya. Nah jadi teman-teman ya, untuk ciri-ciri merpati cerdas itu jujur saja dari pengalaman saya dulu main merpati hingga sekarang, itu saya belum menemukan sesuatu di fisik merpati yang menandakan merpati itu cerdas banget atau enggak. Nah ini karena apa? Karena fisik merpati itu tidak mempengaruhi kecerdasan teman-teman. Kecerdasan itu tergantung di insting merpati ya. Jadi kita kan nggak bisa menilai merpati cerdas atau enggaknya itu di fisik ya, walaupun sedikit-sedikit fisik bisa dijadikan gambaran. Tetapi nanti ini akan saya berikan sedikit pengalaman saya teman-teman tentang cara memilih merpati yang cerdas, sangat cerdas, dan nggak gampang hilang tentunya. Oke teman-teman, yang pertama ini nggak dari fisik tetapi dari karakter ya. Dari karakter merpati biasanya yang susah, yang susah hilang ya, yang susah hilang atau cerdas itu biasanya merpatinya susah dijinakkan atau merpatinya itu giras banget teman-teman. Nah ini jadi teman-teman yang mungkin punya merpati giras banget ataupun susah dijinakkan, itu jangan ini teman-teman, jangan langsung dijual ya. Teman-teman coba terbangkan jarak langsung 3 kilo, 5 kilo, itu biasanya merpatinya cerdas teman-teman. Merpati-merpati model seperti itu biasanya cerdas ya. Itu di pengalaman saya ya, walaupun enggak semuanya, tetapi rata-rata merpati yang sangat susah dijinakkan itu cerdas, gampang pulangan ya. Walaupun ini kita nggak bicara terbangnya tinggi atau enggaknya ya, yang penting merpatinya cerdas seperti itu. Lalu untuk yang kedua teman-teman, merpati yang cerdas itu biasanya merpati agak susah dijodohkan. Jadi merpati itu sudah kita berancahkan, sudah berancah, dijodohkan nggak mau teman-teman. Dijodohkan nggak mau, sama betina apapun nggak mau, itu biasanya merpati cerdas ya. Karena saya sering punya merpati yang model-model seperti itu, alhamdulillah ya lumayan cerdas teman-teman. Nah tetapi yang paling akurat, ya nggak akurat banget lah, yang paling sering di tempat saya itu merpati yang susah dijinakkan, itu biasanya lebih cerdas teman-teman, seperti itu ya. Nah itu teman-teman nanti bisa nonton di channel saya, di video saya yang lainnya, itu ada yang saya gabur pertama kali jarak 12 kilo piikan itu pulang teman-teman. Lalu ada yang dikurung ponakan saya 18 hari itu pulang teman-teman, walaupun keadaannya agak sekarat ya. Itu nanti teman-teman bisa nonton. Nah lalu untuk selanjutnya apa? Selanjutnya ini bukan ciri-ciri teman-teman, tapi ini gimana ya, dari terah teman-teman, dari terah keturunan. Jadi merpati cerdas itu biasanya diwariskan dari induknya, induk jantan ataupun betina. Syukur-syukur dua-duanya cerdas semua. Itu karena ya sangat mempengaruhi teman-teman. Biasanya merpati yang induknya cerdas itu anakannya pasti cerdas. Tapi itu kan nggak bisa kita jadikan ciri-ciri teman-teman. Kita harus datang ke peternak langsung dan menanyakan silsilahnya, terahnya gimana. Itu kan susah. Nah itu ya yang bisa saya sampaikan. Cuma 2 itu teman-teman, merpati yang giras banget dan susah dijodohkan. Nah lalu kalau dari ciri fisik, berarti jidatnya nonong, paruhnya pendek, runcing, itu kan biasanya cuma menunjang ke performa terbangnya teman-teman. Kalau untuk kecerdasan itu kurang berpengaruh ya. Nah lalu ini saya berikan cara melatihnya teman-teman, biar merpati itu cerdas. Ini bukan cara melatih merpati tinggi, tetapi cara melatih merpati itu agar lebih cerdas. Yang pertama, merpati sering dilatih ngawang. Caranya gimana? Caranya itu setiap pagi ataupun sore itu kita pakai ranting pohon teman-teman yang kecil atau
pakai bambu pisah yang diikatin kain ujungnya. Itu kita gimana ya, ibaratnya kita gurah merpatinya teman-teman, kita gusah, ibaratnya apa ya, ya kita usir lah merpatinya seperti itu sampai merpati itu terbang teman-teman. Nah, posisi terbang itu pas posisi merpati mau turun ke atap itu kita tongkatnya kita anu lagi teman-teman, gimana ya, pokoknya merpati itu kalau bisa jangan sampai turun dulu teman-teman ya. Pokoknya kita obat-abitkan lah ibaratnya ranting pohonnya tadi. Jadi merpati dilatih ngawang setiap pagi ataupun sore teman-teman. Kalau bagus lagi pagi ya, itu meningkatkan kecerdasan merpati. Lalu untuk yang kedua, merpati sering kita terbangkan walaupun jarak dekat. Ya ibaratnya ini bagi teman-teman yang mungkin nggak pernah pergi jauh, ibaratnya ya cuma mentok-mentok di 5 kilo atau di 2 kilo 3 kilo ya nggak apa-apa teman-teman. Ibaratnya kita ke warung itu kita bawa merpatinya, kita terbangkan. Ibaratnya kita ke pasar ya kita terbangkan, seperti itu teman-teman. Itu bisa melatih kecerdasan merpati agar merpati lebih hafal daerahnya. Nah lalu selanjutnya agar melatih kecerdasan merpati lagi, yaitu merpati itu sebaiknya teman-teman kita pernah lolohkan di tempat kita. Nah itu biasanya merpati insting ke rumah lebih kuat. Nah jadi ya sekedar antisipasi biar merpati nggak gampang hilang teman-teman, karena merpati yang pernah meloloh di tempat kita itu insting ke rumahnya itu relatif lebih kuat. Nah lalu untuk selanjutnya yaitu sering-sering kita lob teman-teman, walaupun jarak cuma 100-200 meter itu sering kita lob ya. Itu karena apa? Karena merpati yang di lob itu lebih hafal daerah sekitarnya teman-teman. Syukur-syukur lobnya agak jauh, ibaratnya 500 meter ataupun 400 meteran seperti itu. Nah lalu untuk selanjutnya teman-teman ya, ini merpati kalau bisa sering-sering diumbar, karena merpati yang diumbar itu lebih instingnya lebih tajam, naluri hewannya itu lebih kuat teman-teman dibandingkan merpati yang cuma dikurung di volier saja. Kita kan sering banget melihat merpati yang cuma dikurung di volier itu diumbar hilang, pas dimandikan lepas hilang, padahal merpati sudah lama di situ ya. Itu biasanya terjadi di merpati kolong teman-teman, yang merpati nggak pernah diumbar. Itu jadi ya ini takut kucing hilang seperti itu. Kadang ada kan merpati yang ibaratnya kita baru pertama kali umbar itu ada kucing lewat takut kabur lalu nggak pulang teman-teman. Nah itu karena merpati nggak pernah diumbar ya. Jadi sering-seringlah merpati itu diumbar teman-teman. Kalau bisa umbaran bebas, yaitu merpati akan lebih cerdas. Nah jadi mungkin cuma seperti itu dulu teman-teman untuk ciri merpati yang cerdas. Satu lagi tambahan untuk Cito ya. Untuk Cito itu kalau untuk zaman sekarang saya nggak bisa jamin merpati Cito itu cerdas, karena sekarang banyak sekali silangan dan gennya sudah nggak asli Cito yang pada umumnya zaman dulu. Karena zaman dulu Cito itu memang sangat terkenal cerdas. Tetapi sekarang Cito belum lama ini saya beli teman-teman. Saya gabur 200 meter hilang teman-teman ya. Jadi itu ya karena saya sudah tahu itu bukan asli Cito yang dari ibaratnya asli Surabaya ya, tapi ya cuma Cito-citonan lah. Tapi saya beli belum lama ini, saya terbangkan jarak 200 meter hilang teman-teman ya. Jadi itu kalau untuk Cito nggak bisa menjamin merpati itu cerdas atau enggak ya. Jadi sekian dulu videonya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.